Kita ketemu kembali dengan metode elemen hingga kelas A dan kelas C. Jadi dipergunakan untuk kelas A maupun kelas C. Ini materi terakhir sebelum UTS. Jadi nanti untuk UTS ini juga ikut ya. Materi ini adalah ikut. Materi terakhir ini adalah metode elemen hingga untuk batang lentur atau untuk lendutan sebetulnya ya, atau defleksi. Untuk lendutan atau defleksi, yaitu misalkan batang seperti ini, kemudian Anda bebani di sini dengan P, maka ini batangnya nanti tentu akan melengkung begini. Nah, melengkung begini, nah ada ini disebut lendutannya. Ya, lendutannya berapa mili? Penyimpangan dari apa namanya? Dari sumbu horizontalnya itu berapa? Jadi ini apa Y-nya ya? Y-nya itu berapa dari ketika netral tanpa beban kan lurus di sini. Kemudian setelah dibebani dia akan melengkung begini, dan penyimpangannya berapa? Nah, penyimpangan inilah yang disebut dengan lendutan. Nah, penyimpangan di sini ini nanti simbolnya adalah V kecil. Nah, ini ada V1, ada V2, ada V3. Itu simbolnya adalah V. Itu untuk penyimpangan. Sedangkan theta ini adalah sudutnya. Jadi ada penyimpangan, ada sudut ya. Jadi kalau dari gambar seperti ini, kalau kita buat diagram bebasnya, karena kita ini mau mencari lendutan di tengah, ya kita jadi dipotong menjadi dua elemen, yaitu elemen 1 sama elemen 2, karena kita mau mencari tengah-tengahnya. Maka paling gampang adalah kita potong tengahnya itu, yaitu menjadi dua elemen, elemen 1 dan elemen 2. Nah, kemudian ada di sini ada lendutan 1 ya, penyimpangan V1, yang di tengah ini penyimpangan V2, yang di 3 ini penyimpangan V3. Tetanya ya theta 1, di sini ada theta 2, ada theta 3. Ya, kenapa demikian? Karena ini dibagi dua elemen. Kalau dua elemen berarti kan ada 3 node ya kan, node 1, node 2, dan node 3. Ya otomatis yang di node 3 tetanya ya 3, V-nya 3, yang di node 2, V-nya 2, tetanya 2. V1, theta 1. Ingat-ingat ya bahwa V adalah displacement atau lendutan atau penyimpangan. Dalam kasus ini adalah lendutan atau penyimpangan, atau jarak dari netral ini menjadi turun seberapa. Nah, ini adalah disebut V, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi lendutannya itu V. Sedangkan theta adalah sudutnya. Nanti sudutnya dalam radian biasanya ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau dia itu tumpuannya adalah jepit, ya seperti apa namanya, materi sebelumnya itu ya di situ selalu 0, yaitu lendutannya tidak ada. Tentu tidak ada penyimpangan kan, di sini tidak melendut ini karena di ujung sini yang ditempel atau dilas atau dijepit ini. Sudutnya juga tidak ada di sini, jadi tidak ada sudut, tidak ada lendutan. Ini yang harus diperhatikan. Kalau tumpuannya adalah jepit, maka V1 sama dengan 0, theta 1 juga sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang kalau tumpuannya adalah roll begini,
Kalau tumpuannya roll begini, nanti yang 0 adalah V3 karena tidak mungkin tumpuannya ini melesek ke sini. Tumpuannya adalah di sini, sudah dibuat fix di sini tumpuannya, tentu dia roll di sini. Roll itu bisa menggelinding ke sana, bisa menggelinding ke sini, ininya batangnya ya, bisa memanjang ke sana, bisa memendek ke sini. Jadi di sini ada roll. Lah yang ada apa? Yang ada tetanya. Tetanya tidak sama dengan 0, berbeda dengan jepit. Kalau jepit tadi tetanya 0, V-nya juga 0, tapi kalau roll V-nya yang 0, tetanya tidak 0. Ini mohon diperhatikan, jangan sampai Anda keliru di sini. Di sini dianggap tetanya 0, ya menjadi salah. Ya, jadi berbeda dengan jepitan. Oke, di situ ya kita sudah tahu ada V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, dan kita sudah tahu nilainya di sini V1, θ1, di sini V3-nya sudah tahu. Tapi yang belum tahu adalah sekarang menjadi θ3, θ2, dan V2, yaitu yang akan kita cari. Kemudian FF reaksi di sini juga kita belum tahu. Di sini juga belum tahu. Apakah di sini ada momen? Ya, kita juga belum bisa menghitungnya. Tapi langkah pertama adalah kita menghitung ini dulu. V2, θ2, dan θ3. Nah, caranya bagaimana? Lah, Anda sudah mengenal beberapa matrik kekakuan. Ya kan, yang sebelumnya ada matrik kekakuan pertambahan panjang. Nah, sudah harus tidak lupa itu. Kemudian matrik kekakuan konduksi satu dimensi. Itu juga tidak boleh lupa. Kemudian matrik kekakuan puntiran. Itu sudah ada. Kemudian matrik kekakuan pegas. Itu sudah ada. Matrik kekakuan apa yang terakhir, listrik. Ya, itu jadi ada berapa itu? Anda buka kembali bedanya di mana. Nah, sekarang untuk materi yang terakhir sebelum UTS ini ada matrik kekakuan untuk lendutan, yaitu lebih rumit lagi, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini rumus umumnya. Rumus umum daripada matrik kekakuan untuk lendutan. Jangan sekali-kali pakai ini jika yang ditanya adalah matrik pertambahan panjang. Jangan sekali-kali pakai ini jika yang ditanya adalah tentang konduksi, tentang pegas, tentang listrik. Jangan pakai ini. Ini khusus untuk lendutan. Nah, ini nanti tergantung ini kondisi L. Ya, kondisi L. Kalau L-nya dirubah menjadi setengah L, maka yang di sini menjadi setengah L. Yang di sini juga setengah L, setengah L, setengah L, setengah L, setengah L, dan seterusnya. Setengah L pangkat 3 kalau di sini. Kalau di sini setengah L pangkat 2, setengah L pangkat 2. Kalau di sini setengah L saja, setengah L saja, setengah L pangkat 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini seperti di bawah ini. Ini. Jadi, kita karena dipotong menjadi dua elemen, kebetulan materialnya sama, dimensinya sama, umpamanya ya, maka ya K1 sama dengan K2, yaitu menggunakan ini. Jadi ini sudah dirubah L-nya jadi per 2, karena di sana dibagi 2. Yang ini juga sudah dibagi 2, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, ini bagi 2, pokoknya semua L, kalau di sana L per 2 ya diganti dengan L per 2. Kalau di sana L per 3 ya di sini ganti L per 3. Di sana L per 4 ya di sini ganti L per 4, dan seterusnya.
Yang jelas kalau di sini ganti, di sini juga ganti. Jangan hanya depannya saja. Atau jangan hanya belakangnya saja, nanti salah. Jadi depannya harus diganti, belakang-belakangnya ini juga harus diganti. Kalau di sana 2L bagaimana ya? Ini L pangkat 3-nya diganti 2L pangkat 3. Sini juga 2L, sini 2L kuadrat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya tergantung L-nya itu seberapa. Ya. Kalau kondisi normal, L-nya adalah seperti ini. Kalau L-nya nanti dipotong-potong, ya sudah masukkan L-nya berapa. Apakah setengah L, apakah sepertiga L, atau seperempat L, dan lain sebagainya. Nah, karena ini kebetulan simetri, maka K1 sama dengan K2. Ini persis. K1 sama dengan K2. Ini. K1 sama dengan K2. Nah, namun supaya mempermudah nanti dalam penggabungan, Anda sudah mengenal yang pakai angka kan? Di sini ada yang 1, 2, 3, 4 misalnya 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ada yang metode penggabungan menggunakan nomor di atas dan nomor di sebelah kanan. Dan namun untuk lendutan ini bukan nomor begini, tetapi disertakan juga dengan V-nya, Theta-nya, dan seterusnya. Ini lihat di bawah ini. Tidak lagi pakai nomor 1, 2, 3, 4, tetapi pakai Theta 1, Theta 2, V2. Nah, ini V1, Theta 1, V2, Theta 2. Yang sini juga V1, Theta 1, V2, Theta 2. Karena ini dari node 1 ke node 2. Kalau yang dari node 2 ke node 3, ya sama saja. Tapi V-nya V2, Theta-nya 2, V3, Theta 3. Sini juga harus sama. V2, Theta 2, V3, Theta 3. Nah, lalu Anda menggabungkannya sama modelnya seperti menggunakan angka tadi. Misalkan seperti ini, V1 yang atas V1 nih. Atas V1, kanan V1. Berarti hanyalah dapat ini. Maka tulis di sini. Nah, gitu. Lalu yang atas Theta 1, ini yang atas Theta 1. Yang kanan V1, atas Theta 1, kanan 1, ya hanya satu, hanya ini. Yaitu 24L. Ya kan? Yang atas V2 sana V1, V2, V1, di sini lainnya tidak ada, berarti ya artinya ini. Tulis di sini. Yang atas Theta 2, yang kanan V1, atas Theta 2, kanan V1, ya hanya ini juga. Tulislah di sini. Nah, karena V3 Theta 3 tidak ada hubungannya dengan V1, di sini tidak ada, maka di sini 0, 0. Demikian pula cara mengisi yang baris ini adalah Anda lihat yang atas V1, kanannya Theta 1, V1, kanannya Theta 1, ya hanya ini. Tulis di sini. Theta 1, kanannya Theta 1, Theta 1, kanannya Theta 1, ya hanya ini. Tulis di sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Caranya seperti itu, ya. Caranya seperti itu, gampang. Jadi tidak lagi menggunakan ekor ditambah kepala, tetapi menggunakan metode angka, seperti metode angka lah, tapi di sini kita kasih simbol V1, Theta 1, V2, Theta 2, dan seterusnya. Lalu setelah menjadi gabungan seperti ini, tinggal Anda kalikan dengan V dan Theta ini. Jadi K-nya kan K ini K gabungan ini K gabungan, ya.
kemudian dikalikan V dan theta, lalu sebelah kanan ini sama dengan gaya gaya shear, ya, gaya geser, gaya shear force di sini sama momen. Jadi matriks kekakuan lendutan dikalikan dengan V kali dan theta, ya, V theta, maka menghasilkan gaya geser shear dan momen. Nah, kalau begitu ininya hilangkan dulu, ya, ininya hilangkan dulu, lalu masuk ke sini. Nah, masuk ke sini lalu dikalikan dengan V1, V2, V3, ya, begitu. Masuk ke sini, ya, dimasukkan ke sini. Nah, sekarang yang penting itu ini yang disebut boundary condition-nya. Ini juga boundary condition-nya. Ini yang paling penting. Kenapa 0? Kenapa itu tidak 0? Nah, itu yang paling penting. Kita lihat gambarnya dulu. Kita bagi dua di sini. Gambarnya adalah ini. Nah, ini. Maka yang V1 sama dengan 0 karena jepitan. Tidak ada lendutan. Lalu theta 1 juga 0 karena di sini jepit. Ya. Nah, kemudian F1 ini adalah di sini reaksi, tapi kita tidak tahu nilainya. Sama momen 1 ini di sini, di titik 1, tapi kita tidak tahu nilainya. Maka ya kita biarkan saja, yang tidak tahu ini nilainya ya kita biarkan saja. Nah, seperti itu. Lalu V2 ini ada, tapi kita tidak tahu sama theta 2. Ya, kalau tidak tahu kita biarkan saja. Lalu V3, nah ini seperti ini, di V3 sama dengan 0 karena dia tidak melendut, karena dia ditumpu. Ya, tidak akan melendut ke bawah karena ditumpu. Maka V3 ini sama dengan 0. Lalu theta 3 yang ada, berbeda dengan jepit theta 3-nya juga 0, theta-nya 0. Tapi kalau roll atau sendi, atau engsel itu theta-nya ada. Sehingga theta-nya kita biarkan saja seperti ini. Nah, lalu yang sebelah sini, yang Fm ini. F1 tadi di sini sama momen 1 di sini kita tidak ngerti, tidak tahu berapa nilainya. Lalu F2 sudah tahu yaitu P. P ini, tapi ini arahnya ke bawah, maka dia negatif. Nah, kalau di soal di sini kita taruh momen, nah maka momen di titik 2 tidak 0, tetapi harga momen ini berapa? Ini kalau di soal ada. Kalau di soal tidak ada ya berarti sama dengan 0. F3 di sini reaksi, kita tidak tahu. Nah, kalau roll atau sendi itu tidak bisa menahan momen. Makanya momennya sama dengan 0. Di sini momennya sama dengan 0. Nah, tapi kalau di sini di soal tambah ini ada momen, ya jangan 0. Di sini sama dengan momen yang diberikan ini, sama dengan tadi ya, gini. Kalau di sini ada momennya, ya M2 tidak sama dengan 0. Kalau di sini juga dikasih momen, ya M2 tidak sama dengan 0. Nah, begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang penting, boundary condition-nya ini yang harus Anda pahami. Nanti bagaimana kalau misalkan batangnya begini, ini jepit di sini, ya. Kemudian sini di ujung ini kita kasih P saja. Nah, ini panjangnya adalah L. Nah, kalau seperti ini, Anda tidak perlu membagi dua elemen. Ya, walaupun boleh saja Anda bagi 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen ya. Ini cukup satu saja, pakai L. Pakai L saja ya. Kalau hanya satu seperti ini, nah, tapi boundary condition-nya nanti berbeda ini. Kalau seperti ini nanti ada, ini nodenya kan berarti 1 dan node 2. Maka nanti
di M2-nya ini adalah sama dengan 0. Tapi F2-nya ada, yaitu ini minus misalkan. Nanti F1 kita tidak tahu, M1 tidak tahu. Nah, di sini momen di titik 2 juga sama dengan 0. Tapi kalau di soal kita tambah misalkan di sini kita kasih momen misalkan. Ini berarti ya nanti di M2-nya tidak sama dengan 0 kalau diketahui di persoalan. Nah, itu harus Anda cermati, harus Anda perhatikan boundary condition-nya. Karena kalau boundary condition-nya salah, maka nanti pekerjaan Anda juga menjadi salah. Nah, seperti itu. Oleh sebab itulah, maka harus Anda hati-hati menentukan boundary condition ini. Begitu kira-kira ya. Kira-kira adalah seperti itu. Ini untuk materi yang terakhir sebelum UTS. Nah, ini kalau Anda kerjakan, Nah, kalau Anda kerjakan ini, karena di sini ada 0, maka ini sementara di skip dulu. Di skip atau dicorek dulu. Ini ada theta 2, 0, ya ini dicorek dulu. Karena dikalikan 0 kan ini berapapun kan dikalikan 0 kan 0. Nah, kemudian yang baris berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, baris 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga corek dulu karena ada V3-nya 0. Nah, ini corek dulu karena V3 0. Sehingga yang Anda perhatikan lebih dulu adalah yang di dalam kotak ini. Yang di dalam kotak ini. Ini dihitung dulu. Nanti sama ini. Ya, sama ini. Jadi ini sama ini dihitung dulu. Yaitu ini dimasukkan 192 ini masuk ke sini. Lalu dapat 0 ini masuk ke sini. Nah, lalu ini kan di skip ini, dicorek dulu, maka ini yang masuk. Ya. Tapi ingat di sana adalah mulainya dari V2. Ini V2, theta 2 dan theta 3. Maka yang ini, yang 0 ini masuk ke sini. Yang ini 16L kuadrat masuk ke sini. Yang ini dilewati. Lalu ini masuk ke sini. Lalu yang di sini adalah theta 2 masuk ke sini. Nah, yang atas sama dengan min P ini. Yang sini sama dengan 0. Kemudian yang baris ketiga juga sama dengan 0. Ini ngambilnya dari sini. Dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Jadi Anda perhatikan dulu supaya tidak terlalu banyak persamaan yang Anda buat. Mana yang sama dengan 0, di sini skip dulu. Gitu. Sehingga menjadi sedikit saja. Nah, setelah itu maka Anda menyelesaikan ini saja dulu. Nah, menyelesaikan yang ini saja. Tidak perlu melihat yang ruwet ini, tapi ini dulu. Jadi, sekarang adalah tinggal menyelesaikan ini dulu. Ya, ini dulu. Ini EI per L-nya boleh digunakan untuk membagi ini. Sehingga menjadi PL per EI. Oh, sorry. Ini harusnya PL pangkat 3 ini. Ya, PL pangkat 3. Ya, ini kan ada PL pangkat 3. Ini kan pangkat 3. Ya, PL pangkat 3. Maka ini PL pangkat 3. Ya. Kemudian ini mendapatkannya dari yang atas ini. Dari yang sini. Yaitu apa? 192 dikalikan dengan V2 ini. Ditambah dengan 0 kali theta 2 ditambah dengan 24L kali theta 3. Ini sama dengan min P kalikan L pangkat 3 dibagi EI. Lalu yang ini dapat dari mana? Yang ini yang dapat dari sini. Ini 0 kalikan V2. Lalu 16 dikalikan theta 2 ditambah 4L kuadrat kali theta 3 sama dengan 0. Itu persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga dari sini.
tinggal 24 ini dikalikan V2, ini. Yang ini 4L dikalikan theta 2, yang ini 8L kuadrat dikalikan theta 3 sama dengan 0. Nah, dari 3 persamaan ini Anda boleh menyelesaikan dengan caranya adalah eliminasi. Ya, eliminasi. Tapi ini saya rubah dulu, ini tentu bisa dirubah. Jadi ini pangkatnya adalah 3, yang L ini. Ini yang L ini pangkatnya 3. Sehingga yang ini adalah pangkat 3. Ya, itu kalau tidak dibetulin nanti lupa. Ya, gitu. L pangkat 3 ya. Sehingga di sini muncul. Jadi kalau ini dieliminasi dari 3 persamaan ini memperoleh theta 2, theta 3, dan V2. Maka V2 muncul ketemu ini, theta 2 ketemu ini, theta 3 ketemu ini, dan seterusnya, Tinggal eliminasi saja. Nah, boleh dicoba di rumah. Nah, bagaimana kalau sekarang bebannya merata seperti ini? Jadi kalau tadi kan beban tunggal, ya kan? Beban tunggal, beban hanya satu saja. Kalau sekarang bebannya merata. Nah, kalau bebannya merata, maka ini Anda buat ini yang meratanya ini lalu didistribusikan menjadi 2 di sini, menjadi 2 dan menjadi 2 di sini, menjadi di sini 1, di sini 1, yaitu QL per 2, ya kan? Karena ini kan Q kali L, jumlahnya ini kan jadi Q kalikan L Newton misalkan. Ya, ini Q dikalikan L. Lalu karena dibagi 2, ya berarti QL per 2, QL per 2. Sehingga QL itu akan sama dengan QL per 2 plus QL per 2, kan? Begitu. Nah, momennya rumusnya adalah QL kuadrat per 12. Ini juga QL kuadrat per 12. Jadi kalau satu batang itu momennya dibagi 2, maka menjadi sudut theta. Nah, rumus tetanya untuk seperti ini karena dibagi 2 menjadi ini, IL kuadrat per 12. Sebelah sini juga ada IL kuadrat per 12, itu tetanya. Nah, ini kan kebetulan kan tumpuan, maka tetanya kan ada. Kalau di sini jepit Pak aja lah, kalau di sini jepit ya di sini tetanya sudah pasti 0, kan begitu. Ya, ini kebetulan adalah ada tumpuannya. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah kita akan mencari undutannya kan di tengah sini. Di sini kan 0 undutannya ini. Di sini kan juga 0 undutannya. Yang kita cari adalah di tengah sini. Nah, karena di tengah sini maka batang ini harus dipotong jadi 2. Menjadi 2 elemen. Elemen 1 dan elemen 2. Maka kalau kita kita buat diagram bebasnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, yang Anda perhatikan sekarang, yang tadinya L, sekarang L-nya Anda ganti L per 2. Ingat ya, tadinya kan L ini kan L. Tapi sekarang menjadi L per 2. Maka L di sini Anda ganti L per 2. Yang ini juga diganti L per 2, ini juga L per 2, ini juga L per 2. Maka menghasilkan seperti ini. Ya, jadi kalau sudah dibagi 2 elemen, maka jadi L-nya per 2. L-nya per 2. L-nya per 2, kan tadi kan QL per 2, tapi L-nya kan dibagi 2 menjadi QL per 4. Ini QL per 4, QL per 4. Nah, demikian tetanya.
Tetanya tadi kan QL kuadrat per 12, tapi L-nya sekarang Anda ganti menjadi gini, QL per 2, ya, per 2 kuadrat dibagi 12. Nah, ini menjadi seperti ini. Maka menjadi QL kuadrat, ya kan, 12 dikalikan 4, ini kan 2 kuadrat kan 4, menjadi 48. Nah, begitu. Kalau dia dibagi 3, ya L-nya dibagi 3. Dimasukkan saja L-nya dibagi 3. Nah, jadi dari L per 2 tadi, kalau L-nya dibagi 3 menjadi L per 6. Yang di sini ya menjadi 9. 9 kalikan 12. 9 kali 12 berarti berapa? 8, 108. 108. Kalau dibagi 3 bagian. Ini dibagi 2 ya hanya menjadi QL per 48. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, maka Anda bisa menggunakan rumusnya tetap sama. Rumusnya tetap rumus yang ini mencarikannya. Nah, mencarikannya tetap rumus yang ini, rumus aslinya ini. Ya, tapi L-nya yang Anda ganti. L-nya berapa? Jadi setengah L kan? Nah, gitu. Jadi pakai ini. Kemudian setelah Anda cari, setelah Anda menggunakan matrik kekakuan satu-satu tadi, lalu digabungkan. Nah, tapi ini harusnya ada lanjutannya, tapi ini belum selesai. Kita lanjutannya untuk ini adalah nanti saya upload langsung di daring. Ya, di daring. Jadi lanjutannya ini adalah nanti saya upload di daring. Ini karena belum selesai. Ya. Ya, ini kita materi terakhir untuk UTS sampai di sini saja, dan selamat belajar, selamat berlatih soal situ sehingga nanti bisa mengerjakan UTS-nya. Dan ingat kembali bahwa kesuksesan hanyalah di tangan Anda. Anda tidak mau berusaha, maka jauh dari kesuksesan. Anda berusaha sekuat tenaga, maka dekat dengan kesuksesan. Terima kasih, semoga bermanfaat.